Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati, NIM 206190110 dari kelas MPID IAIN Ponorogo. Kami dapat tugas dari dosen mata kuliah PKN. Tugasnya tentang lagu Indonesia Raya. Ayo, siapa yang belum tahu lagu Indonesia Raya? Pastinya kalian sudah tahu dong liriknya lagu Indonesia Raya itu seperti apa. Yap, betul, liriknya itu ya seperti itu yang setiap hari kita nyanyikan waktu hari Senin ya, saat kita SD, SMP atau MTS, terus SMA, SMK atau SMA, yang setiap hari Senin kita laksanakan upacaranya, dan pas pengibaran bendera merah putih itu selalu diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Yaps, oke. Sebelum kita bahas tentang lagu Indonesia Raya dan liriknya, kita bahas dulu tentang sejarahnya. Pada tahun 1928, W.R. Supratman menuliskan lagu kebangsaan di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh Surat Kabar Sinpo. Sedangkan rekaman pertamanya dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Yan Kim-chan. 1928 telah dikumandangkan di hadapan para peserta Kongres Pemuda kedua dengan biola. Namun pemerintah Hindia Belanda melarang penyebutan lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya. Meskipun demikian, tetap para pemuda tidak gentar. Mereka menyanyikan lagu itu dengan mengucapkan mulia mulia, bukan merdeka merdeka. Akan tetapi tetap saja mereka menganggap lagu itu sebagai kebangsaan, lagu kebangsaan, dan ditetapkan sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 2006, Feby Silado, seorang budayawan dan seniman senior Indonesia, mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya merupakan dipelakon dari sebuah lagu yang diciptakan tahun 1600-an yang berjudul Leka Leka Pindah Pindah. Kemudian, Selapung, seorang pengamat musik, menanggap tulisan Feby dalam Kompas tanggal 22/91. Dia mengatakan bahwa Remi hanya sekedar mengulang tuduhan Amir Pasar Ibu pada tahun 1950-an. Kemudian Solapung membedah lagu-lagu itu. Menurutnya, lagu Bola-Bola dan Leka-Leka tidak sama persis dengan lagu Indonesia Raya. Lalu ia menyimpulkan bahwa lagu Indonesia Raya itu tidak menjiplak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, namanya Risma Renika. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan sejarah dari Indonesia Raya. Naskah pada Quran Sinpo tahun 1928. Lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman dan dikumandangkan pertama kali pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta dan disebarluaskan oleh Quran Sinpo pada edisi November tahun 1928. Naskah tersebut ditulis oleh W.R. Supratman dengan tangga nada C atau natural dan dengan catatan jangan terlalu cepat. Sedangkan pada sumber lain telah ditulis oleh W.R. Supratman pada tangga nada G atau sesuai kemampuan umum orang menyanyi pada rentang A sampai E. Dan dengan irama marcia, Jost Lieber tahun 1950 menuliskan dengan irama maestoso con bravura atau kecepatan metronom 104. Selanjutnya, aransemen simfoni Jost Lieber tahun 1950. Secara musikal, lagu ini telah dimuliakan oleh orang Belanda bernama Jost Lieber pada usia 34 tahun dan meninggal pada usia 83 tahun. Setelah menerima permintaan Kepala Studio Radio Republik Indonesia Jakarta, yaitu Yusuf Ronodipurno, sejak tahun 1950, Jost Lieber pun menyusun aransemen baru yang penyempurnaannya ia lakukan setelah juga menerima masukan dari Presiden Soekarno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rahmawati, saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Risma Renika. Rekaman asli dari Josh Kleber sejak tahun 1950 dari Jakarta Philharmonic Orchestra dimainkan perekaman secara bersuara stereo di Bandar Lampung sejak peresmian oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Januari 1992 dan direkam kembali secara digital di Australia sejak terjadinya kerusuhan pada bulan Mei 1998 yang diaransemen oleh Josh Kleber yang tersimpan di Republik Rakyat Indonesia Jakarta oleh Victoria Philharmonic Orchestra di bawah konduktor oleh Adi Mulyadi Sumadyo yang bekerja sama dengan Twilight Orchestra yang diletak debut album pertama oleh Simfoni Negriku yang berdurasi selama 1 menit 47 detik. Jadi perbedaan lirik antara lagu Indonesia Raya resmi dengan lagu Indonesia Raya modern yaitu pada lagu Indonesia Raya lirik resmi, pada kata raya, huruf Y diganti dengan huruf C, dan pada kata jiwa, di depan huruf C ditambahi dengan huruf D. Sedangkan di lagu Indonesia Raya yang lirik modern, pada kata raya tetap menggunakan huruf Y, dan pada kata jiwa tidak ada tambahan huruf D di depan huruf J. Jadi intinya, perbedaan antara lagu Indonesia Raya yang resmi dengan yang modern itu hanya pada ejaannya saja, sedangkan pada lirik itu tetap sama ataupun tidak ada perubahan. Akan tetapi, lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan sekarang ataupun lirik lagu Indonesia Raya yang sekarang dengan yang dahulu itu berbeda. Pada bait kedua dan ketiga, pada lagu Indonesia Raya yang lirik resmi dan modern itu dihapuskan. Jadi kita tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya yang di bait kedua dan ketiga. Jadi seperti itu. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Sofia Mutia Rohman, NIM 113 dari kelas MPID. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang dan aturan penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Aturan-aturannya yaitu yang pertama, lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik. Bisa juga tanpa diiringi alat musik dan juga bisa diperdengarkan dengan instrumen saja. Yang kedua, lagu kebangsaan yang diiringi dengan alat musik dinyanyikan lengkap satu strofe dengan satu kali ulangan pada refrain. Yang ketiga, lagu kebangsaan yang tidak diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu stanza pertama dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama. Nah, saya akan menjelaskan tentang strofe dan stanza. Stanza yaitu kumpulan dari beberapa bait lirik. Jadi stanza itu isinya tuh berbait-bait, banyak bait seperti itu. Nah, untuk strofe sendiri yaitu kumpulan dari beberapa stanza. Untuk aturan penggunaan lagu kebangsaan Indonesia selanjutnya, yaitu setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dilantunkan atau diperdengarkan, para hadirin wajib berdiri dengan sikap hormat. Maksud dari sikap hormat itu sendiri yaitu sikap kita dalam menghormati diperdengarkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu dengan tidak mengobrol dengan orang di samping kita, tidak bersenda gurau, tapi dengan menghayati dan menikmati lirik-lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya agar tumbuh jiwa kebangsaan dan jiwa patriotisme serta jiwa cinta tanah air kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, aturan selanjutnya yaitu ketika presiden dan wakil presiden menerima kunjungan kepala daerah atau kepala pemerintahan dari negara lain. Aturannya yaitu lagu kebangsaan negara lain diperlantunkan terlebih dahulu. Selanjutnya baru lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Untuk aturan yang terakhir yaitu ketika Presiden Republik Indonesia menerima duta besar dari negara lain dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, di mana lagu kebangsaan negara lain dinyanyikan atau diperdengarkan pada saat duta besar tersebut tiba ke istana. Sedangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilantunkan atau diperdengarkan pada saat duta dari negara lain tersebut akan meninggalkan tempat. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Saya akan menjelaskan tentang lagu kebangsaan dapat diperkenalkan atau dinyanyikan dan larangannya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diperdengarkan atau dinyanyikan. Yang pertama itu untuk menghormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua itu untuk menghormati bendera negara dan pada waktu pengibaran dan diturunkannya bendera negara yang diadakan dalam upacara. Yang ketiga itu dalam acara resmi yang diselenggarakan pemerintah. Yang keempat itu dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Yang kelima itu untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintah negara dalam kunjungan resmi. Yang keenam itu dalam acara atau kegiatan olahraga internasional. Yang ketujuh itu dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diadakan di Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia dapat juga diperdengarkan atau dinyanyikan saat memulai acara yang diadakan dalam organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, partai politik, dan instansi atau yayasan atau kelompok masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang larangannya. Yang pertama itu adalah mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama atau kata-kata dan ubahan lainnya dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan atau kebangsaan. Yang kedua itu menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial. Yang ketiga itu menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud dan tujuan komersial. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, NIM 206190171. Saya akan menjelaskan identitas nasional negara Indonesia. Jadi, identitas nasional negara Indonesia yaitu berupa lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setiap hari Senin saat diadakannya upacara bendera di sekolah-sekolah, lagu Indonesia Raya menjadi lagu wajib yang dikumandangkan. Namun, ternyata banyak pula bangsa Indonesia sendiri, bahkan para petinggi negeri yang tidak hafal dengan lagu yang menjadi identitas nasional ini. Banyak masyarakat yang bersikap tidak peduli dengan identitas nasional ini, padahal sebagai bangsa harusnya kita menjunjung tinggi dan mempertahankan apa yang telah ada, bukan melupakannya. Lagu Indonesia Raya sendiri adalah sebuah saksi bisu atas perjuangan bangsa ini untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, identitas nasional sangatlah penting untuk dipelajari hingga diterapkan pada kehidupan sehari-hari, agar masyarakat di negara ini dapat lebih menghargai dan mencintai negaranya sendiri. Setiap bangsa di dunia memiliki lagu kebangsaannya. Lagu kebangsaan itu bukanlah sekedar merupakan lagu untuk keindahan belaka, tetapi merupakan ungkapan dan cetusan cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Ia merupakan sublimasi api perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional dan mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsa. Setiap bangsa gembira, bersemangat, dan bangga apabila mendengar lagu kebangsaannya dinyanyikan dan didengungkan, dan mereka menghormatinya dengan khidmat. Suatu insiden antara dua bangsa akan terjadi apabila suatu bangsa mempermainkan atau menghina lagu kebangsaan bangsa lain. Penghinaan terhadap bangsa pemilik lagu kebangsaan itu dalam hubungan internasional antara bangsa-bangsa di dunia, maka setiap warga berkewajiban untuk menghormati bangsa lain. Indonesia Raya yang berkumandang di seluruh pelosok tanah air Indonesia selama perang kemerdekaan di Indonesia.
telah mengorbankan semangat dan keberanian rakyat dan pemuda Indonesia untuk bertempur sampai titik darah penghabisan dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Meskipun mereka hanya menggunakan bambu runcing untuk melawan tentara kolonial yang bersenjata modern. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera kebangsaan Isang Merah Putih adalah kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Syuhana Sonia dari kelas MPID mahasiswi IAIN Progo. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk menceritakan sejarah dari lagu Indonesia Raya. Kalian tahu nggak gimana lagu Indonesia Raya? Harus tahu ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus mengetahui lagu Indonesia Raya dan menghafalkannya. Jangan lupa untuk menghafalkannya dan mengirimkan sebagai kita kepada tanah air Indonesia. Tetapi sejarahnya gimana? Ayo, tahu nggak? Jadi bagaimana lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh Wagiono Soeparman yang merupakan putra dari Sultan Raja Soekarno dan Soeharto. Selain itu pada masa muda beliau dengan wartawan dan menjadi penulis media. Selain itu kemampuan beliau dalam bergaul dengan kalangan anak muda membuat beliau terciptanya untuk menulis sesuatu. Akhirnya pada malam hari pada tanggal 22 September 1948 di Hotel Jalan Pramajaya, Kabupaten Batavia, beliau mencoba untuk menyusun lagu Indonesia tersebut. Setelah disusun kemudian, pada penutupan Kongres Pemuda bulan Desember 1948, lirik lagu tersebut dinyanyikan diiringi dengan biola yang sangat indah. Hal tersebut diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, apalagi setelah dipelopori oleh anggota Kepanduan Bangsa Indonesia, di mana di dalam lirik lagu tersebut terdapat lirik Jadi Pandu Ibu. Seiring perkembangan zaman, lagu Indonesia Raya mencoba lebih luas lagi kepada masyarakat, sehingga hal tersebut merugikan pemerintah Belanda, di mana pemerintah Belanda menganggap bahwasanya dengan adanya lirik lagu Indonesia Raya membuat rakyat Indonesia memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Akhirnya pada tahun 1930, pemerintah Belanda mencoba untuk memanggil Wagiono Soeparman dengan cara diinterogasi dan ditanyai mengapa di dalam lagu lirik tersebut terdapat lirik Merdeka, Merdeka. Kemudian Wagiono Soeparman menjawab bahwasanya pada masa mulanya itu lirik Indonesia Raya liriknya adalah Moya Mulia, tapi oleh para pemuda diganti menjadi liriknya Merdeka Merdeka. Akhirnya hal tersebut merugikan bangsa Indonesia karena pemerintah Belanda melarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan di tempat umum karena dengan alasan telah ketertiban dan keamanan. Padahal bangsa Belanda itu menganggap bahwasanya lagu Indonesia Raya itu merugikan karena dapat melawan kekuasaan. Selain itu, Wagiono Soeparman juga berhasil dalam menyusun beberapa lagu seperti Matahari Terbit dari Timur dan Bukan Bumi. Tapi lagu yang berjudul Matahari Terbit dari Timur tersebut membuat pemerintah Belanda mengeluarkan kontra, di mana mereka menganggap lagu tersebut terdapat kata yang menunjukkan penempatan terhadap kekaisaran Jepang. Akhirnya hal tersebut membuat bangsa Indonesia kembali dilarang memakai lagu Indonesia Raya dinyanyikan di tempat umum karena dengan alasan telah mengganggu ketertiban dan keamanan. Padahal bangsa Belanda itu menganggap bahwasanya lagu Indonesia Raya itu merugikan karena dapat merongrong kekuasaan. Selain itu, Wagiono Soeparman juga berhasil dalam menyusun beberapa lagu seperti Matahari Terbit dari Timur dan Ibu Kartini. Tapi lagu yang berjudul Matahari Terbit dari Timur tersebut membuat pemerintah Belanda mengeluarkan kontra, di mana mereka menganggap bahwasanya dalam lirik lagu tersebut terdapat kata yang menunjukkan kehormatan terhadap kekaisaran Jepang. Akhirnya hal tersebut membuat bangsa Indonesia kembali dilarang dalam menyanyikan lagu yang berjudul Matahari Terbit dari Timur. Selain itu, naskah yang dibuat oleh W.S. Soeparman juga mengalami perubahan dalam beberapa kata sehingga menjadi Indonesia Raya Merdeka, Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya Merdeka, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah itu, Wagiono Soeparman meninggal dunia. Sepeninggal Wagiono Soeparman pada tahun 1942, pemerintah Jepang datang ke Indonesia. Mereka mencoba mencari perhatian rakyat Indonesia dengan cara menyetel lagu Indonesia Raya melalui perantara udara. Hal tersebut tentunya membuat rakyat Indonesia mengalami kebahagiaan yang sangat luar biasa, apalagi setelah dinyanyikan lagu Indonesia Raya itu membuat rasa nasionalisme bangsa Indonesia menjadi tumbuh. Akan tetapi Jepang merasa kondisinya terdesak. Akhirnya pada akhir bulan
1944 mereka membentuk panitia lagu kebangsaan, di mana mereka bermaksud untuk menghargai rakyat Indonesia dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah perkembangan zaman kemudian, akhirnya pada tahun 1948 tentara Jepang dan pemerintahannya meninggalkan bangsa Indonesia. Akan tetapi sampai saat itu juga belum ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai lagu Indonesia Raya. Akhirnya pada tanggal 16 November 1948 mereka membentuk panitia kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu pada tanggal 25 November 1948 akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 6 bab